Begini nih ya, bikin bibit-bibitnya dia itu ke depan makanya banyak yang kelainan. Banyak yang kayak punya trauma juga. Iya, akhirnya kan karena masih kecil udah diperlakukan begitu, nanti ke depan ya dia pasti ya begitu juga, ada kelainan-kelainan seks. Menurut saya itu ya orang-orang yang harus dilakukan fondasinya orang dari kecil itu ya, dari kecil nanti kamu punya anak, punya dari kecil yang harus dikuatkan tuh fondasinya itu mengenal agama dan dekat dengan Tuhan. Itu wis kuncinya. Kita kalau kecil udah kuat, udah tahu bahwa Tuhan nggak ada wujud tapi selalu ada buat kita, nah itu harusnya sih nggak ada hal-hal seperti ini ya. Cuma memang nggak semua orang ya dididik dari kecil seperti itu. Kalau sudah kamu takut dengan Tuhan tuh kamu mau ngapa tuh masih mikir. Paling beraninya paling cuman ngomong aja. Itu banyak orang-orang rusak yang saya temuin beraninya ngomong aja, itu banyak. Hai Comel, hai. Good morning. Good morning, ini siang Ibu. apa pagi ya? Siang. Tapi kita ucapin congratulations dulu dong. Oh iya, buat congratulations buat Melva ya Lepskin kan? karena sudah berhasil membuka cabang di Jakarta. ya Keren kan? banget Ibu, saya kemarin lihat itunya, video. Yang keren Melva Lepskin. Iya, benar. Yang keren adalah support kalian, ya kan? Meskipun sepaneng setiap hari, alhamdulillah sudah buka. Iya. Oke. Kali ini kita mau membahas apa? Atau kau mau memberikan aku clue-clue dulu? Cluenya itu fantasi, Bu. Fantasi berarti suka halu. Bukan fantasi gitu, Ibu. Lah ya berarti fantasi itu sama halu. Oh iya, agak-agak halu ya. Gitu ya. Iya, tapi ini bedanya sudah dilakukan sih, Bu. Oh, kayak aku suka berfantasi. Fantasi Ibu apa ngomong-ngomong ini? Salah, fantasi gili-gili. Suka gimana Ibu? Loh ya, aku kan berfantasi banyak. Contoh fantasiku nih lagi punya suami banyak, itu kan fantasi. Siap Ibu. Terus fantasi lagi punya buruan banyak, itu kan fantasi. Oh iya. Ibu suka yang banyak-banyak gitu. Suka. Kan kemarin udah kasih tahu. Kalau pacar satu happy apa enggak? Pacar satu, kalau pacar ya nggak happy, Bu. Kalau kamu belum punya suami, kamu punya pacar satu happy nggak? Happy satu, tapi kayaknya boleh kayaknya nambah. Kalau banyak lebih happy ya? Iya. Jadi pertanyaannya kita ulangi ya, kalau kamu punya pacar satu happy apa enggak? Kurang happy. Kurang happy. Kalau banyak. Harus banyak ya Ibu ya. Banyak itu baru happy. Namanya juga pacar ya. Iya, suka dong, cuman pacar. Suka-suka kalau banyak ya. Oke, mari kita membahas ini apa yang langsung bahas fantasi, cerita fantasi, film fantasi. Iya, tapi kalau ini tuh fantasinya agak menyimpang Ibu. Belas nggak ngerti sih Ibu berita-berita ini. Mari kita lihat langsung aja lihat beritanya. Ini tuh jadi ini kita lihat itunya dulu Ibu. Beritanya. Ini lagi sih? viral. Kelainan. Iya, jadi itu kayak penyimpangan seksual. Benar. Jadi ada grup gitu di Facebook yang lagi viral. Itu grupnya itu isinya itu fantasi-fantasi sedarah. Jadi mereka berhubungan sama keluarganya sendiri gitu Ibu. Tapi yang jadi bikin khawatir itu banyak banget itu yang kayak pedofil gitu Ibu. Jadi mereka itu melampiaskan fantasinya itu sama anak-anak yang di bawah umur. Itu saudara juga? Iya. Anak-anak di bawah umur itu? Masih saudara? Ada yang masih tetangga juga? Juga. Tetangga sebelah rumah. Tetangga tuh dianggap gitu. saudara gitu ya? Kebanyakan itu yang saudara. Saudara atau kebanyakan saudara? Jadi kebanyakan saudara. Itu bahkan sekarang kan sudah ditangkap Ibu. Tersangkanya yang kayak admin, terus kayak mereka adminnya juga? Iya, ya kan grup yang mengendalikan admin Ibu. Oh iya, canggih ya. Iya. Terus jadi kayak adminnya sendiri ini bahkan sudah terus atau mau diundang Ibu, tapi sudah dipenjara Ibu. Terus akhirnya
Jadi itu kayak bahkan adminnya sendiri itu kayak punya fantasi dia itu sama adik ipar sama keponakan juga. Jadi ini semuanya nih persatuan orang-orang sinting yuk? Iya. Orang-orang stres gitu ya? Bener Ibu. Yang punya kelainan seksual ya, yang bener-bener sakit jiwa pokoknya ya, yang benar-benar kelainan gitu ya. Jadi setelah saya cari tahu itu motifnya itu untuk yang adminnya itu beda-beda Ibu. Jadi admin terus sama kayak pelaku-pelaku yang lainnya itu beda-beda. Ada yang adminnya itu yang kayak motifnya uang. Jadi dia itu berhubungan sama keluarganya sendiri. Itu nanti di foto atau di video terus dijual di grup ini. Oh, terus yang penontonnya itu beli gitu? Iya, jadi kalau misalkan 50.000 untuk 20 konten, terus 100.000 untuk 40 konten. Saya video atau foto. 50.000 untuk 20 konten? Iya, benar Ibu. Bisa nggak konten Melva nggak itu? Iya benar. 50.000 20 konten? Iya, 20 konten. Iku hubungan ngono iku di-share ngono iku. Iya, video atau foto. Video atau foto. Astagfirullahaladzim. Jadi adminnya itu ngorbanin. Malah piye to yo. Terus heeh. Iya, jadi adminnya itu ngorbanin ipar sama keponakannya. Itu yang dijual itu. Jadi ipar sama keponakannya ini main atau dia main bertiga? Enggak, jadi main kadang sama iparnya atau sama keponakannya. Itu keponakannya ada dua itu ya, yang main sama itu terus nanti terus di video, di foto gitu. Iya, itu ya umurnya Allah. Juga masih muda-muda banget Ibu. Yang kayak iparnya aja itu 21 tahun, terus keponakannya itu umurnya 8 tahun sama 12 tahun. Ya Allah, ini dunia mau jadi apa ya? Terus gimana lagi? Gila. Gitu, terus ada lagi yang admin satunya itu emang terobsesi gitu Ibu. Emang suka sama melihat hubungan-hubungannya saudara. Jadi kayak misalkan bapak sama anaknya, terus kayak main sama ipar, main sama mertua. Memang seorang pokoknya intinya udah kelainan jiwa semua ya, udah sakit jiwa semua. Ya. Sebenarnya fantasi itu boleh kan Ibu ya? Boleh. Tapi jangan menyimpang. Ya, boleh. Kayak Ibu nih punya fantasi, punya suami banyak, boleh kan cuma fantasi. Iya. Tidak dilakukan. Cuman halu. Nah, cuman ini kan maksudnya kan ini terus terbongkarnya itu gimana? Maksudnya terbongkarnya itu kalau saya taunya itu dari Twitter Ibu. Jadi kayak ada yang ngepost terus dia kayak marah-marah gitu kan. Gila, ternyata ada grup yang kayak gini gitu dengan followersnya aja sampai 30.000 orang. Ya, itu grup ya? Iya. Itu grup apa? Maksudnya grup Facebook gitu ya? Iya, grup Facebook, terus isinya itu kan di private Ibu. Isinya itu ada 30.000 orang yang join. 30.000 orang, 50.000 kali 30.000. Iya, benar. Pantesan dia jual murah. Main soalnya dia, main quantity dia. Iya. Ya kan, di-share 50.000 kali 30.000. Bahkan saya cari tahu itu juga ada yang sampai 60.000, tapi beda grup. Beda grup sampai. Iya, kurang tahu belum diusut atau belum. Berarti ini orang-orang ini benar-benar ternyata tanpa masyarakat ini yang bermental-mental begitu tuh ternyata banyak ya. Banyak banget Ibu. Yang punya kelainan. Yang biasanya saya cuma nontonnya di film. Iya, ini kan di film-film kan banyak kan? Iya. Kayak saudara terus kayak semacam apa ya? Apa namanya, aliran-aliran sesat gitu loh, saudara sama saudara. Itu kan banyak ya, itu film yang padahal film-film yang luar negeri yang Ibu tonton itu yang bukan film yang lain. Bukan. Kalau Ibu nggak bisa nonton gitu itu. Dosa. Kenapa? Ibu sukanya yang melakukan. Dosanya mending melakukan. Bener toh. Nonton itu sudah dosa. Gitu. Jadi sama-sama dosa, besar juga dosanya, masuk neraka juga. Iya. Ya, jadi mending melakukan, biar gak bingung malaikatnya pas ini. Kok ibu ngelakuin apa sih, man rono ya rono rene ya rene gitu loh. Berarti langsung melakukan aja. Langsung lebih melakukan nikmat aja. Ya Ibu ya. Loh kan dia lebih tambah lebih nikmat. Astagfirullah. Mungkin lo pagi-pagi lo kamu sudah membahas kenikmatan. Lah iya lebih nikmat katanya. Ini Bu, ada beberapa kutipannya yang orang-orang yang ikut di grupnya gitu. Kita coba ini posting ini dari grupnya mereka ya? Atau, iya benar Ibu.
Ini kayak ikutan sharing seperti teman-teman ngeluarin di muka si kecil waktu belum ada setahun. Ingat banget dulu si mom lagi pergi ke pasar, sekarang umur si kecil udah 4 tahun. Udah bisa sikit-sikit dari belakang. Jujur ini penantianku selama ini sih, gitu Ibu. Jadi anaknya jadi penantian. Gimana Anaknya itu jadi korbannya juga? Iya, udah dari umur belum ada setahun udah diituin dibukanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, begini nih ya, bikin bibit-bibitnya dia itu ke depan, makanya banyak yang kelainan. Banyak yang kayak punya trauma juga. Iya, akhirnya kan karena masih kecil udah diperlakukan begitu, nanti ke depan ya dia pasti ya begitu juga, ada kelainan-kelainan seks. Tapi di filmnya lo ada, Indonesia juga pernah membuat film yang main juga bagus-bagus pemainnya, lupa. Apa itu? Film? Persis kayak gini. Emang banyak banget. Bahkan ya, ada satu fakta itu konyol ya kemarin ya kita bahas ini ya. Iya, gimana? Satu fakta itu konyol di. Gimana Ibu? Ini yang cerita-cerita itu ya pelaku-pelakunya, tapi kan entah iya atau tidak kan Ibu yang nggak tahu, namanya juga diceritain ya. Iya. Terus bukan 1-2 yang cerita. Kalian bisa membayangkan nggak orang kaya-kaya itu banyak yang orang yang benar-benar yang tidak ada yang dipikirkan lagi, yang uangnya tuh udah melimpah, ibaratnya itu udah kayak udah setiap hari bersin aja udah keluar duit ya. Iya. Nah, betul. itu tuh banyak yang punya kelainan, termasuk termasuk kelainan seks. Jadi ada di ceritanya itu ada di sekarang masih ada atau tidak itu di nanti didit gitu ya. Iya. Ya Faris ya. Di tempatnya kita itu loh. Nah itu ada satu klub malam, jadi dia tuh punya ruangan khusus, terus nah ruangan khusus di tembok gitu kan, orang yang tamu-tamunya tuh di sini, terus itu kayak tembok gitu loh, atau apa gitu tuh dilubangin segini nih, dilubangin segini. Nah itu bebek mbok angsa itu disuruh nyakot kemaluannya laki. Nah itu nanti pada saat apanya gitu dia katanya tuh muasnya tuh lebih, pokoknya tuh habis itu terus bebeknya lewes nyakot itu terus dipotong kepalanya. Jadi pada saat binatang itu dipotong kepalanya itu kan kaget toh. Nah terus nyakotnya itu membuat dia tuh bener-bener tuh nikmatnya katanya wis gak koyo ambek manusia. Itu loh ternyata orang punya penyimpangan seks itu luar biasa banyaknya yang tanpa kita ketahui. Dan itu kan gak mungkin orang tuh cerita ngawur kan. Jadi buat apa gitu ya. Cuman sayanya nggak tahu, cuman diceritain sampai seperti itu orang punya kelainan. Banyak. Nah kemarin itu ada satu film, saya udah cerita atau belum ya? Kayaknya belum karena nontonnya saya juga belum lama. Ada satu film itu yang saya tonton itu juga komunitas, kalau ini mungkin bukan orang-orang kaya ya, tapi lebih ke orang fantasi ya. Tapi ada komunitas itu di dunia itu kayak apa namanya gitu, komunitas atau apa ya? Komunitas. Aliran, kayak aliran sesat gitu, perkumpulan gitu ya. Itu orang-orang kaya dunia yang punya kelainan malah makan dagingnya manusia. Jadi aku tuh nonton filmnya, chefnya itu diimpor dari luar negeri, yang chefnya tuh chef terbaik, yang tidak tahu nanti yang dimasak itu apa. Intinya dia butuh chef. Intinya dia butuh chef. Terus datang chefnya dijemput mewah, tinggal mewah, apa mewah gitu ya. Ibu nonton aja nggak tahu tuh kalau alurnya film itu tuh sampai makan gitu. Manusia. Terus Ibu tuh nggak tahu itu bener-bener filmnya tuh bagus dia membuat alurnya. Terus habis itu ada obrolan, kamu udah cek bahan masakmu besok untuk tamu-tamu kualitasnya apa gitu. Chefnya itu bilang, bukannya ini untuk dinner 1 malam saja ya? Kan tinggal pergi ke pasar apa gitu. Enggak, nah besok itu ada yang bagian eksekusi bunuh orangnya. Jadi besok paginya si chef ini dibawa sama si yang bagian eksekusi bunuhnya itu dibawa ke gereja, dipilih orang gereja bagus itu dibunuh di situ terus dimasak sampai lidahnya itu jadi sajian mewah. Dan orang-orang bayangin kan ya, kita nonton film terus dari dagingnya apanya gitu. Tuh jadi manusia. Nah ternyata memang ini ya, saya nggak tahu ya, orang tuh kayak punya kelainan tuh banyak yang termasuk tuh yang seperti ini. Dari orang yang kekurangan ekonomi sampai orang kaya itu kelainan-kelainan itu seperti ada. Ya contoh seks tadi yang angsa atau bebek atau semacamnya itu.
Iya Ibu, banyak banget emang yang sama hewan-hewan kayak gitu juga. Iya, padahal itu orang-orang kaya dan mahal loh, masuk untuk si angsa itu mahal. Karena kan pilihan kayaknya tuh si angsanya, bu bebek, bu angsa pokoknya sekelas itulah, itu tuh mahal. Emang dipilih yang mahal gitu. Tapi ngeri kan ya? Iya. Menurutmu apa penyebab orang-orang itu bisa seperti itu? Kalau penyebabnya, kalau mungkin kalau orang kaya ya mereka karena udah puas sama dunia yang kayak uang, harta dan lain-lain itu, gak ada yang dipikirin lagi ya. Iya, pengen sesuatu yang gila-gila gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu ya orang-orang yang harus dilakukan fondasinya orang dari kecil itu ya, dari kecil nanti kamu punya anak, punya dari kecil yang harus dikuatkan tuh fondasinya itu mengenal agama dan dekat dengan Tuhan. Itu wis kuncinya. Orang kalau dari kecil udah diteter, makanya saya baru menyadari kan kenapa bapakku dulu jam 4 aku nggak berangkat masjid itu kok dipukuli gitu loh. Nah, itu saya baru tahu sekarang. Jadi ibaratnya sekarang ini saya mau bejat, mau ini, mau itu masih tahu takut sama Tuhan. Iya, masih tahu batasannya. Mek wani ngomong tok gitu ya. Masih tahu kayak mau itu. Jadi masih tahu. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, bukan karena saya belajar sekarang, itu ternyata dari kecil itu fondasinya agama kita itu sudah kuat. Kita besar belok apa-apa, fondasi agama yang dimaksud yang benar loh ya. Kan kadang ada yang orang menerapkan agama dengan kekerasan, orang ada yang di pondok-pondok itu malah banyak kelainan, menyimpang gitu. Sama jenis kayak gitu. Kalau kebetulan kalau yang dilakukan keluarga saya ini kan benar. Makanya saya pikir kok jam 4 kena apa ya aku dulu kok dipaksa untuk jam 4 puasa itu dipaksa ndak pulang habis tarawih sampai subuh itu kenapa? Nah, ternyata itu kita kalau kecil udah kuat, udah tahu bahwa Tuhan nggak ada wujud tapi selalu ada buat kita. Nah, itu harusnya sih nggak ada hal-hal seperti ini ya. Cuman memang nggak semua orang ya dididik dari kecil seperti itu. Nah, ini mari kita lihat. Kan juga banyak faktor pastinya Ibu ya. Ini mari kita lihat apa iki? Mau lihat cerita-cerita mereka dulu atau komen? Enggak, soalnya ceritanya masih ada dari grup itu. Itu bisa ditonton sendiri sih Ibu. Duh, di mana? Kalau yang vulgar. Oh, itu ada videonya. Kita kan bisa cari sendiri Ibu. Oh, aku nggak pernah begitu tuh. Nanti udah carikan Sarin aja. Aku nggak bisa, aku mau cari-carikan Ibu. Sarin koyo duwe koyo koleksine. Koyo DN duwe koleksine koyo. Tapi nonton video itu sudah dosa loh. Iya, makanya saya punya suami sekarang. Biar nggak dosa ya. Oke. Ini pengen dimasukin punya bapakku tapi dia udah nggak nggak perasa nggak perasa lagi sedih banget. Aku tuh waktu kecil pernah aku lihat dia mandi. Perkasa. Waktu kecil pernah aku lihat dia mandi. Lah ini cowok dimasukin ya, bapaknya. Aku kok bingung sih. Wong iki terus ya apa sih? Banyak. Ini koyo ya. Aku tapi lihat paling ngeri ini deh. Maksudnya kayak ya kok bisa sampai kayak gitu. Itu orang ngadi-ngadi atau sungguhan ya? Sungguhan Ibu, kan sudah ditangkap. Memang benar ada. Ini berarti ditangkap semua berarti? Admin pelaku-pelakunya ditangkap semua? Enggak semuanya sih Bu. Jadi kayak dilihat dari itunya, kayak komen-komennya mereka itu, terus dicari yang di bawah umur. Jadi kalau mereka yang melakukan itu di bawah umur, terus dicari mereka. Kalau udah ketangkap 6. Udah ketangkap 6? Iya. Allah, gimana sih orang-orang ini punya anak cowok ganteng, udah aku hisap bentar. Dia geli-geli enak katanya. Bentar lagi aku belajarin emut punya aku sambil aku mainin lubangnya. Ibu kok Astagfirullahaladzim. nggak bisa berkata-kata lagi ya Ibu ya? Iya, Kak Isa. Kak paham aku. Iya. Ya opong ini iki sama anaknya, sama bayinya, sama iparnya, sama mertuanya, bahkan sampai ada yang ngambil dalemannya ibunya itu dibawa terus difoto di sini juga.
Tapi orang Ada yang kayak gila gitu. sih ini, orang gila. Ya Allah, semoga dijauhkan dari begitu. Amin. Kita coba baca-baca komennya aja ya, nggak sanggup Ya, saya. boleh Ibu. Ini Ada. bahkan rumah tempat kita pulang pun jadi tempat yang paling ditakuti. Ya kayak bikin trauma gitu. Iya, tapi memang kadang faktanya ada kok ya, Iya. yang keluarga. Terus Terus ini Mbak, ngebacanya nggak sanggup, bikin merinding. Ya Allah, semoga keluarga kita dijauhkan dari manusia-manusia kayak gini gitu. Kayaknya Iya. itu bukan foto-foto asli. Ibu Pak. juga nggak sanggup kalau kamu terusin bacanya ini, kayaknya kayak nggak masuk akal gitu loh. Iya. Ternyata ada orang-orang seperti itu tuh, menurut saya tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Padahal Indonesia ini kan umatnya ini kan sangat beragama Iya. sekali ya. Iya. Maksudnya apa ya, terkenal keramahan, agamanya. kesopanan, terkenal santunnya, terkenal agamanya. Ternyata, nah itu loh, mungkin gini. Kenapa kalau kayak di Bali itu kan kasus-kasus gini kan hampir nggak ada ya. Iya. Nah, kenapa kalau kayak di luar negeri ada sih, cuman nggak yang separah ini menurut saya, karena mungkin mereka bebas setiap memang hari sudah udah bebas bebas ya. memutuskan, Iya, benar. bebas memutuskan dan udah bebas bertindak ya. Intinya kamu dewasa ya, udah siap dengan melakukan itu ya lakukan gitu ya. Tapi kalau kayak di sini di lain wilayah itu kan kayak semuanya harus aturan, malu, Iya, kalau di sini nggak pantas, tekanan, cerita aja nggak boleh, membahas itu aja tabu. Iya, masih tabu. Nah, akhirnya justru mungkin menciptakan orang-orang tuh punya kelainan yang mencari orang kayak yang sama dengan aku terus sembunyi. Jadi, nah Jadinya akhirnya kayak terbentuklah hal-hal seperti apa nih kayak gini nih, fantasi ya. orang-orang punya komunitas sendiri yang berfantasi-fantasi kelainan jiwa seperti ini. Jadi cuma cek aja di Bali karena dunianya udah begitu ya, udah orang mau bertindak apa asal berani bertanggung jawab, mau melakukan apa asal berani bertanggung jawab. Intinya urusan dia sama Tuhan, urusan di mata dilihat orang tuh mereka kan nggak peduli. Nah tapi kan jarang kasus-kasus yang sampai kayak segala gitu. Jarang kasus-kasus yang aneh-aneh gitu loh, yang apalagi dengan hubungannya dengan seksual. Ini disebutinnya sih di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu sama atau apa gitu satunya Ibu. Aduh ya Allah Tuhan. Kadang-kadang juga ada kok ya kayak yang siapa ya, dulu aku ditunjukin punya grup di Telegram gitu. Iya, kalau di Telegram juga sama punya aja gitu-gitu sebenarnya, ya. Ibu, Punya banyak. grup-grup share gitu. Ya Allah, nggak usah nonton begitu. Aduh ya Allah. Ngeri Soalnya banget. nonton begitu tuh pasti efeknya ya, orang nonton video-video seperti itu efeknya itu pasti nggak bagus. Iya. Nanti ketagihan, terus habis itu pengen melakukan secara langsung. Terus kalau nggak ada lawannya akhirnya Kriminalitas. melakukan apa gitu loh. Kan bisa kayak pemerkosaan. Iya, Terus benar, bisa Ibu. ya akhirnya mencari orang-orang yang bisa dinaungin dia kan. Iya, mencari orang-orang yang sama. Kan menghindari aja selama itu membawa resiko buruk, itu lebih baik dihindari aja. Ya Allah, semua sama ya seperti yang kita ini ya, dunia udah gila. Iya, banyak banget orang-orang yang juga ikutan speechless Ibu. Kayak sampai bilang stres, sesak nafas bacanya. Terus jadi bikin orang-orang kayak yang sebelumnya tadi nggak gimana-gimana ke anaknya, jadi kepikiran nggak sih Bu? Jadi Yang kepikiran sama kecil-kecilin. anaknya ya. Iya, yang Soalnya anak sekarang kecil-kecil. ya, jangankan teman, jangankan di luar rumah, Iya. pasangan kita atau orang yang satu rumah dengan kita, setiap hari dengan kita, itu isi hati dan kepalanya aja kita nggak bisa tahu, Iya. nggak bisa tebak, ya kan? Iya. Mau ngapain itu ke kita, mau nggak bisa Gimana, tebak, iya. nggak bisa tebak. Ini kan Hal gila ngeri juga apa, kan, gitu kan ya, yang dipikirkan kita nggak ada yang kita tahu. kan nggak tahu. Iya. Aduh, ya Allah, terus Ini apa ini? Lagi next. Sama aja sih Bu komennya. Semuanya takut. Mungkin di satunya yang sudah ketangkap Rahel. iya coba. Ini yang sudah ketangkap Ibu.
Ini pembuat grupnya Yang tersangka mana? MR. Ini yang ditutup. Oh Nah ini dengan mengunggah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedara dihargai 50.000 untuk 20 konten dan 100.000 untuk 40 konten video atau foto. Soalnya ya hukumannya ya cuman gitu-gitu aja ya. Kalau berbuat begini-begini ya harusnya ini kan maksudnya benar-benar sangat kayak merusak mental gitu loh, merusak mental anak, merusak mental generasi penerusnya. Harusnya tuh hukumannya itu nggak tahu ya kalau di sini kayak terlalu ringan buat orang itu untuk melakukannya lagi gitu loh. Seharusnya kan kasih efek-efek jerah gitu ya Bu. Ih sampai ini ada Sumargo Deni Bu. Kenapa? Komen juga. Coba bawa ke gue dulu bentar. Mau dia capek. Ya Allah, ya itu terus akhirnya itu yang ketangkap sekarang total 6 orang. Iya, total ada 6 orang. Tapi yang ketangkap cowok semua. Cowok semua Ibu. Ya itu tadi yang berhubungan sama tetangga. Itu ada yang kayak tetangganya itu umur 7 tahun udah dicabuli 3 kali. Itu masuk di grup ini juga. Banyak sih, soalnya aku lihat kayak di kampung-kampung itu ya gitu loh. Iya. Nah rata-rata itu malah kebanyakan kayak di kampung-kampung gitu loh. Kayak iya. Sing gimana sih kayak pelosok-pelosok itu loh. Iya. Kayak edukasinya kurang banget. Iya, terus itu banyak emang kayak di pelosok-pelosok tuh banyak. Terus saya pernah dengar cerita itu ya, satu cowok itu dia tuh cerita kecil umur 7 tahun, itu ya sama tetangganya udah disuruh pegang-pegang. Jadi tetangganya perempuan. Nah cowok itu umur 1 tahun, jadi dia udah kayak dipegang-pegang kemaluannya. Terus si dia tuh dari 7 tahun itu udah suruh pegang-pegang payudaranya, suruh gitu-gitu. Banyak banget sih Bu kasusnya emang. Ya Allah, itu kan ada juga yang dulu itu kayak di rental PS apa ya Bu? Yang kayak anak kecil-kecil main PS itu ternyata apa digituin sama yang pemilik PS-nya juga. Allahu Akbar, Bu aku gak sanggup pemilik aku PS-nya membahas cewek. Ini. Kenapa sih kok gak bahas perselingkuhan aja? Setelah ini Bu. Aku ini gak sanggup aku. Kayak otakku langsung jadi gini ya, Bu. tapi nggak tahu saya ya, mungkin karena saya juga orangnya tuh kayak satu usia, terus sekarang kayak udah mulai kayak perasa semua juga gitu ya. Jangankan nonton ini, kemarin tuh saya interview di Jakarta itu aja kayak interview cleaning service gitu, saya tanyain tadi dia interview jam 11, itu jam 7 udah sampai, perjalanan jam 5, kenapa kok jam 7 udah sampai? Ya takut terlambat Bu, saya udah lama nggak dapat kerja, terus perjalanan 3 jam dari rumah saya, itu rata-rata udah cleaning service itu kayak gitu. Itu orangnya pulang itu saya masih mikir, ya Allah Tuhan, nek aku dikasih kaya aku nunggu kebun-kebun itu bos kebunnya sopo itu wes tak pekerjakan semua gitu. Maksudnya kayak ibu tuh lebih kayak sekarang tuh merasa makanya menghindari hal-hal yang sekarang kalau sama temen ya gitu, misal ada yang mulai mendekatin itu laki atau perempuan yang mau berteman gitu, pasti bilang ibu pasti bilang kalau berteman sama saya jangan pernah mengeluh, jangan pernah cerita yang ya kalau kamu cerita kita cari solusi itu gak apa-apa, tapi jangan mengeluh iya uang seret ini itu juga saya juga nggak suka, itu makan energi negatif yang akan kita tuh akan habis dengan kayak gitu-gitu kan. Bener, Ibu. Nah kan kayak gini ini aja tuh udah kayak lemes aku, udah mikir nggak iso mikir aku. Jadi mungkin ini ya pesannya ini kan kayaknya banyak anak-anak muda ya. Iya banyak. Kayaknya ya. Iya banyak Ibu. Waktu itu tuh saya ngobrol-ngobrol tuh juga sama kayak di satu kampung tuh pelakunya ya anak-anak muda gitu. Ya anak-anak muda umur kadang 19, 20 gitu ya. Kadang mereka kayak udah dari kecil gitu, entah dulunya dapat trauma terus waktu besar itu disalurkan lagi kayak gitu-gitu banyak ya. Ya cuman saya mungkin berpesan ini ya, saya juga nggak yang terlalu fanatik dengan agama gitu ya. Terus juga nggak yang orang yang bener bersih atau gimana gitu ya, tapi saya udah melewati itu ya. Satu itu udah pesennya kalau dimana kita kondisi apapun dari kecil kita tuh bener-bener diperkenalkan loh ya, bukan kita dipaksa orang tua agama ini kamu harus ini ya, bener-bener diperkenalkan
seperti yang saya alami, yang dikasih keluarga saya ke saya dari kecil itu ya, benar-benar kita tuh diperkenalkan bagaimana Tuhan, bagaimana agama, terus bagaimana Tuhan ada untuk kita. Itu harusnya hal-hal seperti ini itu nggak terjadi. Ya walaupun kita nggak bisa kontrol orang sedunia ya, tapi minimal yang mungkin yang sering melihat konten rohani atau pesan-pesan yang seperti ini, jadi baiknya tuh benar-benar dilakukan, karena udah nggak ada penolong kayak apa, udah nggak ada. Apalagi dunia sekarang kayak gini. Intinya satu, kalau sudah kamu takut dengan Tuhan tuh kamu mau ngapa tuh masih mikir. Paling beraninya paling cuman ngomong aja. Itu banyak orang-orang rusak yang saya temuin beraninya ngomong aja, itu banyak. Tapi mending gitu ya Ibu ya. Ya kan kita hiburan ya. Masa kita nggak ngapa-ngapain ya kan? Maksiat harus ngomong enggak, ngelakuin enggak gitu kan? Ya harus ngapa-ngapain ya, kan Bu ya. Maksudnya gitu, kayak sok-sokan kita udah pemain udah gitu loh. Pro, udah pro gitu lah. Daripada malu kita kayak nggak pernah ngapa-ngapain kan gitu. Malah kadang ada di satu perkumpulan kok di kota besar itu anak-anak sekolah SMA itu kalau belum virginnya hilang dibully. Kalau cowok belum pernah melakukan dibully. Itu ada geng-geng kayak gitu itu. Kayak saya mikir aku. Kalau gitu kita akhiri aja. Kalau gitu, next gak usah bahas gini-gini yuk. Iya Ibu. Sedih aku, maksudnya kayak beneran sedih. Artinya saya nggak bisa ngomong karena nggak pernah. Orang itu bisa ngomong kan karena kalau sudah pernah melewati atau paling nggak itu melihat secara langsung atau bagaimana gitu ya. Ini kan hal yang kayak di luar nalar, kayak tidak pernah terfikir. Memang ada orang yang merkosa satu darah atau apa, ada gitu ya, ada. Tapi kan ya itu saya pikirkan orang khilaf 1, 2, 3, 4, 5 orang lah. Kalau ini kan puluhan ribu, perkumpulan puluhan ribu. Ini kan kayak nggak bisa dinalar gitu. Iku wes setan apa wes iblis atau wes bagaimana? Atau dia itu penyembah atau dia itu penyembah bukan Tuhan atau bagaimana gitu loh. Kok sampai puluhan ribu tuh di luar nalar saya. Ya udah kita mending next weeknya kita bahas perselingkuhan tuh lebih seru. Karena enak dibahasnya. Ya, baik aja gini lagi Allah rasanya pengen menangis. See you next week.